Jadi di behavioral kontrak ini itu langkah-langkahnya pertama itu kita harus membuat dulu perjanjian, membuat kontrak eh, terkait dengan masalah kamu ini. Jadi oke, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Siapa lagi namanya? Hana. Hana ya? Ya, Hana. Dari mana Hana? dari kelas, Pak. Oke. Jadi maksud saya memanggil kamu ke sini itu karena berdasarkan laporan dari guru piket dan guru wali kelas, kamu itu sering terlambat, bahkan sering tidak pergi sekolah. Kenapa itu, Hana? Kenapa kamu sering tidak ke sekolah? Mungkin karena saya suka begadang, Pak, jadi kurang tidur gitu. Bahkan kadang nggak tidur dari malam sampai pagi. Dan mungkin tidurnya pagi, makanya itu mungkin Oh, terlambat. jadi kamu sering begadangnya kalau malam hari? Iya, Pak. Kan atau main ini juga ya, suka main HP? Iya sih, saya begadang karena main HP sih, Pak. Iya, itu sih apa ya, penyebabnya anak-anak sekarang itu sering terlambat, kebanyakan sih. Oke, jadi kira-kira apa ya, kenapa kamu sering terlambat? Ayo, tidak usah takut, silakan diceritakan. Mungkin alasan saya terlambat itu karena kurang punya perhatian dari orang tua saya sih, Pak. Saya kan kebetulan anak tunggal. Oke. Dari kecil itu orang tua saya udah bercerai dan saya itu tinggal bersama nenek saya. Nah, dari SD sampai SMP itu saya tinggal bersama nenek dari ibu saya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di bidang SMA saya tinggal bersama nenek dari ayah saya. Sebenarnya di rumah itu saya tinggal bersama nenek, ayah, dan juga saya sendiri. Namun ayah saya ini kan sibuk bekerja, jadi jarang di rumah. Kadang tuh pulangnya cuma 1 sampai 2 hari lah di rumah, Pak. Mungkin karena itu alasan saya sering seperti ini. Oh, jadi kamu sering terlambat itu karena apa ya? Salah satu penyebabnya itu karena orang tua. Ya, terus juga di keluarga kamu itu juga apa ya? Kamu ini dibesarkan dari kecil sampai sekarang itu dibesarkan dengan nenek. Kalau begitu ya, saya dengar. Oke. Saya sangat mengerti dengan keadaan kamu saat ini. Saya juga sangat paham dengan keadaan kamu saat ini. Saya sangat berempati terhadap hal tersebut. Untuk kira-kira jadi masalah kamu ini disebabkan karena apa ya? Apa ya, kebiasaan kamu untuk begadang. Bagaimana dengan nenek atau ayam? Apakah kamu sering diingatkan, dicari kalau malam hari bahwa kamu itu besok sekolah harus cepat-cepat tidur atau bagaimana? Jadi, Pak, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau ayah saya itu jarang di rumah. Jadi kebanyakan itu saya di rumah bersama nenek saya. Dan dari nenek saya sendiri, dia tuh nggak pernah menegur saya atau memarahi saya. Jadi mereka tuh bersikap kayak gak peduli gitu mau saya keluyuran sama teman sampai larut malam main HP, terus intinya gak tidur lah bahasanya, itu tetap ya dibiarin aja. Jadi penyebab kenapa kamu ini sering begadang karena
tidak apa ya, kamu merasa ini meskipun saya begadang karena nenek saya ini juga tidak peduli dengan saya, tidak bakalan pernah akan dimarahi atau ini. Oke. Jadi begini, apakah kamu setuju kalau bagaimana kalau kita atasi masalah kamu ini dengan menggunakan teknik-teknik? Apakah kamu setuju? Saya setuju Pak. Setuju ya. Dan Saya ngikut arahan dari Bapak. jadi kamu mau berubah ya? Oke. Jadi berdasarkan masalah yang saya pahami ini, masalah kamu ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan masalah kamu, terkait dengan keterlambatan serta tidak ke sekolah, sering tidak ke sekolah itu sebenarnya banyak sekali faktornya, entah dari lingkungan, lalu kemudian dari pola pikir kamu yang merasa bahwa meskipun saya ini tidak ke sekolah tidak bakal dimarahin. Oke. Jadi teknik yang paling cocok untuk masalah kamu ini sebenarnya ada dua teknik ya. Ada yang pertama itu ada behavioral kontrak perilaku lah yang kita yang dimana membuat perjanjian untuk bagaimana ini kamu bisa lebih semangat lagi mengatasi masalah kamu ini dengan perjanjian tersebut. Lalu kemudian juga ada teknik modeling ya, modeling melihat teman-teman kamu yang sering yang rajin ke sekolah tepat waktu ya. Dari kamu ini dari kamu yang mana teknik paling cocok? Mungkin langkah lebih sebaiknya itu behavioral control. Oh, behavioral control ya. Emang mulai dari sana. Oke, menurut saya juga behavioral control ini juga sangat apa ya, bagus sekali dan ini cocok sekali dengan masalah kamu ya. Oke, behavioral control itu behavioral control ya. Oke. Oke, jadi di behavioral contract ini itu langkah-langkahnya pertama itu kita harus membuat dulu perjanjian, membuat kontrak terkait dengan masalah kamu ini. Jadi bagaimana kalau saya catat dulu ya? Iya Pak. Oke, kita akan membuat kesepakatan kalau terkait dengan kamu yang ke sekolah ini suka terlambat dan jarang ke sekolah. Bagaimana? Kan ini disebabkan oleh tadi itu saya dengar disebabkan oleh karena begadang yang suka main HP. Kira-kira begadang sampai jam berapa? Biasanya Jam 2 sampai jam 3 sih Pak. jam 2 sampai jam 3 ya? Iya. Aduh. Oke, bagaimana kalau kamu itu tidur lebih cepat? Umpama kan ini jam 2, kita kamu undur lagi jam tidurmu agar supaya lebih cepat. Iya. Kamu majukan lagi lah, Iya. umpama di jam 12 dulu lah, ya. Iya. Jam 12. Bagaimana? Apakah itu biar berat atau bagaimana? Bisa saya coba. Bisa dicoba ya? Iya, Oke. bisa. Jam 12. Oke, lalu kemudian ini terkait dengan main HP, terkait dengan main HP. Nah, bagaimana kalau biasa main HP sampai jam berapa? Tidak kenal waktu sih. Oh, tidak kenal waktu Iya. ya? Oke, ini kan kamu itu tidur, seharusnya tidur di jam 12. Bagaimana kalau sebelum jam 12 itu kamu sudah tidak megang HP? Umpama di jam 11.30. Bisa. Apa berat? Atau bagaimana? Agak berat sih, tapi saya akan coba Pak. Oh, kalau agak berat, coba di 11.20-an lah atau 11.10 bagaimana? Nah, itu boleh Pak. Mau coba? Iya. Di 11.10 ya? Iya.
Nah, ini terkait dengan hal yang kamu harus lakukan. Dengan ini juga yang paling penting. Eh, kita kan masuk jam 7.15 ya. Iya. Nah, kamu tuh sering datang, kata guru-guru itu kamu sering datang di jam 8 lewat. Nah, bagaimana kalau saya kasih kamu challenge itu kamu harus datang minimal 10.15. Paling lambat itulah. Agak berat ya. Oke deh Pak. Ya, coba dulu ya. Iya, bisa. 10.15. Oke. Nah, ketika kamu ini kan semua ada 1, 2, 3 kesepakatan. Iya. Nah, ketika kamu mematuhinya, kamu umpama ini di jam 12 itu umpama di datang tepat waktu ke sekolah itu 1 minggu lah atau 2 minggu lah berturut-turut, itu kamu akan bagaimana kalau saya berikan hadiah kuota tambahan. Ih, mau banget Pak. Boleh. Mau ya? Ya mau. Ya. Oke, ini ya kalau kamu tepat waktu itu 2 minggu. Tapi kalau kamu tidak kamu umpama hari ini tepat waktu, besok tidak tepat waktu, itu bakalan diulang terus sampai kamu betul-betul dapat 2 minggu itu. Boleh Pak, boleh. Nah, itu. Nah, kalau kamu melanggar, nah itu juga harus ada hukumannya. Tapi hukumannya tidak sesuai dengan masalah kamu. Kalau kamu terlambat, bagaimana kalau jam waktu penggunaan HP kamu dikurangi? Aman sih. Dikurangi umpama 31 jam lah. Boleh. Bisa. Oke. Dan saya akan monitoring terus ya. Iya. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua di rumah kamu, nenekmu. Oke. Jadi nanti sebentar ya, saya minta nomor yang bisa dihubungi di rumah kamu, ya. Iya Pak. Oke. Jadi ini semua kesepakatan kita dari apa yang kamu dapatkan ketika menyelesaikan dan apa yang kamu dapatkan juga ketika melanggar. Oke. Bisa ditandatangani mungkin supaya lebih ini ya. Oke. Saya juga ya. Oke. Dan ini dokumen saya akan simpan untuk jadikan sebagai bahan refleksi dan bahan untuk perjanjian kita. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya kan ini sudah minta lagi untuk langkah-langkahnya itu ketika kamu bergema mungkin ditingkatkan diri. Apa tadi langkah-langkahnya? Apa tadi yang akan kamu lakukan dengan Mas? Tidur di bawah jam 12. Ya. Terus matiin HP 30 menit atau 15 menit sebelum tidur. Ya, betul sekali. Dan juga ada datang ke salon gigi bisa lebih cepat Ya, terus sekali. Nah, jangan beli dekornya, saya akan tetap berikan, saya akan lalu saya akan memantau kamu, monitor ini dengan orang-orang atau bahkan saya akan ke mama, saya tanya dengan nenek-neneknya, tidak apa-apa ya? Boleh. Ya. Semoga dengan pertemuan kita hari ini, sesi kita hari ini bisa menjadikan suatu pembelajaran kedepannya supaya kamu ini bisa
berbenah lagi, bisa berpikiran lebih positif lagi terkait dengan karena begini kami itu kan ada sesuatu yang secara otomatis kami itu harapan terakhirnya pertama dan terakhirnya orang tua kami, jadi kami harus berpikiran bahwa saya ini juga perlu harus membanggakan orang tua saya. Kami tidak boleh patah semangat meskipun orang tua kami itu setuju, kemudian kami juga kata kasus kami ini juga harus mandiri lah dalam kata seperti itu. Kamu harus mandiri dan terus belajar. Oke. Untuk sesi konseling kita pada hari ini terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menyampaikan masalahnya meskipun ini bersifat pribadi. Jadi tentunya saya akan di sini saya akan menjaga kerahasiaannya. Saya tidak akan mencocokan. Meskipun dokumen ini ada di saya, itu saya akan simpan sebaik mungkin. Di namanya juga ini perkembangan saya itu kode-kode yang saya sendiri yang tahu. Jadi untuk kerahasiaan itu tidak bisa saya bilang. Terima kasih sudah datang. Sekali lagi untuk sesi ini saya tutup dan semoga lebih bagus lagi. Terima kasih.